Berjumpa lagi di Sekolah Minggu Ibadah Online GPWS Jember dan Kalisan. Sebelum kita mulai ibadahnya, Felix akan berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau beribadah, berkati kami saat beribadah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama, bersama-sama, bersama-sama. Humpilah humpipa, Yesus jagoanku. Humpilah humpipa, Yesus pujaanku. Humpilah humpipa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut dan mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Humpilah humpipa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Humpilah humpipa, Yesus jagoanku. Humpilah humpipa, Yesus pujaanku. Humpilah humpipa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut dan mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Humpilah humpipa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolong jaga kita yang akan mendengarkan firman-Mu dan tolong berkati guru-guru yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan dilindungi Tuhan, pastinya diberkati Tuhan. Sekali lagi kakak mengucapkan selamat Paskah buat kita semua.
Nah, hari ini kakak mau menceritakan sebuah kisah tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk seseorang. Kisah ini terambil dari Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Adik-adik kelas besar sudah bisa membaca Alkitab? Silakan buka Alkitabnya. Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Kisah tentang Yesus dan orang Gerasa. Jadi tema bulan ini, bulan April adalah Aku Istimewa. Kakak mau ambil kisah Yesus dan orang Gerasa dari Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Jadi suatu hari ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya, mereka tiba di suatu tempat yang ada di seberang Danau Galilea. Jadi tempat ini namanya Gerasa. Tadi dikatakan orang Gerasa, Yesus dan orang Gerasa. Jadi suatu ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di suatu tempat bernama Gerasa. Nah, ketika mereka tiba di tempat ini, tempat Gerasa ini, saat mereka turun dari perahu, tiba-tiba datang seseorang yang menemui Yesus. Tapi orang ini bukanlah orang yang biasa atau bukan orang pada umumnya. Ternyata orang yang datang menjumpai Yesus ini adalah seorang yang sedang kerasukan roh jahat. Jadi baik sikapnya, baik caranya, baik penampilannya tidak sama seperti orang waras pada umumnya atau orang biasanya yang kita lihat. Orang ini tiba-tiba datang menjumpai Yesus. Nah, kita mau lihat bagaimana keberadaan orang ini ketika dia datang menjumpai Yesus. Ternyata selama ini tidak ada seorang pun orang yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Jadi adik-adik pernah lihat rantai ya? Itu bahan yang sangat keras, bahan yang sangat kuat. Nah, dia ini sering dibelenggu dan dirantai. Tetapi orang yang sedang kerasukan roh jahat ini, dia selalu bisa terlepas dari rantai ini. Dan belenggu yang ketika ada orang membelenggunya, dia selalu terlepas. Sehingga tidak ada orang yang cukup kuat untuk menjinakkan dia. Jadi ternyata siang dan malam dia berada di pekuburan-pekuburan. Dia berteriak-teriak sambil memukuli dirinya sendiri dengan batu. Betapa kasihannya orang ini. Betapa orang ini tidak ada yang menemani dia dan tidak ada yang berani untuk mendekati dia karena dia sangat menakutkan untuk orang atau masyarakat di Gerasa. Ketika mereka melihat orang ini, mereka tidak kuat atau tidak punya kekuatan, tidak cukup kuat untuk bisa mengendalikan dia karena dia sedang dirasuk oleh roh jahat. Tapi kita mau melihat bagaimana keadaan orang ini ketika dia berjumpa dengan Yesus. Jadi ketika ia melihat Tuhan Yesus, ia berlari mendapatkan Yesus lalu menyembahnya. Kenapa kok orang ini bisa berlari kepada Yesus? Ketika dia sampai kepada Yesus, bukannya dia marah-marah, bukannya dia mencoba menyerang Tuhan Yesus, tapi dia malah apa? Dia malah menyembah Tuhan Yesus. Dia berteriak begini, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi?" Ini ternyata dia tahu siapa Yesus. Dia tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan satu pribadi yang sama sekali atau satu pribadi yang sangat kuat melebihi kekuatan dari roh jahat ini. Dia katakan lagi, "Demi Allah, jangan siksa aku." Ternyata orang ini atau roh jahat yang merasuk orang ini, dia sangat tahu bahwa Tuhan Yesus lebih berkuasa daripada dia. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan apapun juga terhadap roh jahat ini. Nah, ternyata roh jahat mengenali siapa Yesus, siapa pribadi yang sedang berhadapan dengan dia saat itu. Sebelumnya Yesus sudah berkata bahwa dia harus pergi atau keluar dari diri orang ini. Nah, kita melihat lagi ketika Yesus bertanya, "Siapa namamu?" Ia menjawab bahwa namanya adalah Legion. Nah, Legion ini menandakan bahwa roh-roh yang merasuk dia bukan hanya satu, tapi
tapi banyak. Jadi dia mengatakan, namaku Legion, menandakan bahwa roh yang merasuki orang Gerasa ini sangatlah banyak. Nah, kemudian roh jahat ini memohon agar supaya Yesus tidak mengusir mereka keluar dari daerah ini, daerah Gerasa atau pekuburan tadi, di mana mereka tinggal bersama-sama dengan orang yang mereka rasuk tadi. Nah, di dekat dengan mereka ada sejumlah besar babi yang sedang mencari makan. Roh-roh jahat itu meminta supaya Yesus memerintahkan kepada mereka untuk mereka berpindah kepada babi-babi itu. Dan Yesus mengabulkan permintaan mereka. Jadi roh jahat ini bilang supaya jangan suruh mereka keluar dari daerah Gerasa, atau lebih tepatnya pekuburan-pekuburan tadi. Sehingga roh-roh jahat itu meminta, biarlah kami masuk kepada kawanan babi itu yang sedang mencari makan. Dan Tuhan Yesus mengabulkan permintaan mereka. Roh-roh jahat itu keluar dan memasuki kawanan babi itu, sehingga mereka terjun ke dalam danau dan mati di sana. Lalu bagaimana dengan orang tadi? Orang yang tadinya dirasuki atau kerasukan roh jahat tadi? Nah, ketika orang banyak mengetahui berita ini atau peristiwa ini, ternyata ketika peristiwa ini terjadi langsung viral di mana-mana, atau orang-orang langsung mendengar ada berita ini. Ketika mereka mengetahui peristiwa ini, mereka datang dan melihat bahwa orang yang tadinya kerasukan roh jahat sudah berpakaian dan sudah waras. Jadi dia yang tadinya tidak berpakaian, badannya penuh dengan luka-luka, dia yang tadinya tidak dapat dikendalikan, waktu orang banyak melihat, dia sudah waras, dia sudah bisa berpakaian dengan baik, dan dia tentunya sudah tidak berteriak-teriak lagi. Nah, orang yang tadinya kerasukan roh jahat ini meminta kepada Yesus supaya dia diizinkan mengikuti Yesus. Tetapi Yesus tidak mengizinkan atau tidak memperkenankan dia untuk ikut, tapi Yesus menyuruhnya untuk dia pergi pulang ke rumahnya, pulang ke kampungnya, dan bercerita tentang apa yang Tuhan Yesus sudah perbuat dalam kehidupannya, dan bagaimana Tuhan Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya kepada orang Gerasa ini. Dia pun menuruti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Nah, adik-adik, kita mau melihat ternyata Tuhan Yesus lebih memilih menyelamatkan satu orang ini atau orang Gerasa ini daripada kawanan babi yang tadinya mereka ada sedang mencari makan. Nah, kalau Alkitab menulis kira-kira ada 2000 ekor babi pada saat itu. Nah, kira-kira kalau misalnya babi ini diuangkan, nilainya bisa berapa banyak ya? Tentu tidak sedikit ya. Tapi Tuhan Yesus memilih untuk menyelamatkan satu orangnya dan membiarkan babi-babi itu mati. Tapi yang terpenting orang Gerasa ini bisa diselamatkan. Nah, bagi masyarakat Gerasa, orang itu agaknya dianggap lebih baik mati aja. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan 2000 ekor babi, ya sangat berharga dong 2000 ekor babi ini bagi masyarakat Gerasa. Sehingga mereka berpikir lebih baik orang ini aja yang mati ya daripada 2000 ekor babi tadi. Karena ternyata bagi mereka, orang Gerasa ini bukan hanya mengganggu mereka, tapi juga menjadi ancaman untuk mereka yang mau melintas di daerah itu. Mereka beranggapan bahwa nilai 2000 ekor babi itu terlalu mahal untuk menjadi pengganti kesembuhan satu orang yang tadi. Yang mereka berpikir, mereka belum tahu apakah keberadaan orang Gerasa ini bisa memberikan bantuan kepada mereka senilai 2000 ekor babi atau tidak. Tapi kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak mementingkan hal itu. Tuhan Yesus mementingkan keselamatan dari satu orang Gerasa ini. Wah, luar biasa ya Tuhan. Luar biasa kasih Tuhan untuk orang Gerasa ini. Dia yang tadinya dijauhi orang, dia yang tadinya dianggap tidak berarti, dia yang tadinya dianggap lebih baik dia mati saja. Tapi Tuhan Yesus menjumpai dia dan menyembuhkan dia dan menjadikan dia pribadi yang
yang lebih baik. Dia dijadikan sembuh dan dia dikasihani oleh Tuhan. Tuhan tidak memikirkan, wah sayang sekali ya 2000 ekor tadi, 2000 ekor babi tadi sudah meninggal, sudah tidak ada. Kalau dijual kan lumayan harganya. Tapi Tuhan Yesus lebih tahu, dan Tuhan Yesus tahu bahwa satu orang ini, satu jiwa ini jauh lebih berharga daripada 2000 ekor babi tadi yang sudah mati. Nah, kita melihat betapa orang ini sangatlah berharga di hadapan Tuhan, bagi Tuhan. Saat orang lain berpikir, dia mati aja, dia hanya mengganggu kita, dia hanya menjadi ancaman. Tapi tidak bagi Tuhan. Bagi Tuhan, dia adalah seorang atau satu jiwa yang harus dan perlu diselamatkan. Dia membutuhkan kasih Tuhan, dia membutuhkan belas kasihan Tuhan, dan Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihannya kepada orang ini. Kita mau melihat pelajaran dari kisah ini bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita lebih daripada apapun. Bagi Tuhan Yesus, 2000 ekor babi yang kalau dijual harganya sangat besar, dia tidak lebih berarti, tidak lebih berharga daripada satu jiwa yang Tuhan selamatkan tadi. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita mengasihi Tuhan lebih daripada apapun? Mari kita renungkan ya. Contohnya, pernahkah kita rela atau kita bersedia untuk mengkhususkan waktu di saat mungkin hari ini ada film kesukaanku gitu, atau hari ini aku mau bermain game kesukaanku, hari ini ada film kesukaanku, atau hari ini ada game kesukaanku yang mau aku mainkan. Tapi hari ini juga adalah hari di mana kita harus beribadah. Mana yang mau kita pilih? Salah satu cara kita membuktikan kasih kita kepada Tuhan adalah kita tetap memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan, dia mengasihi satu orang tadi lebih daripada ribuan ekor babi yang dianggap berharga. Nah, kita mau belajar mengasihi Tuhan juga lebih daripada apa yang kita sukai. Contohnya pada hari ini kita lebih memilih untuk beribadah kepada Tuhan di jam 10:30 hari Minggu, yang mungkin di channel yang lain ada tayangan yang kita suka. Tapi kita memilih untuk kita beribadah dulu ya, baru kita selanjutnya bermain atau nonton film. Tuhan Yesus mengasihi kita lebih daripada apapun juga. Nah, apalagi pelajaran yang kita bisa dapatkan dari kisah Yesus dan orang Gerasa ini, yaitu di hadapan Tuhan kita sangat berharga. Bayangkan ya, kalau misalnya orang tadi itu, orang Gerasa itu, orang lain sudah berpikir, sudahlah dia tidak usah diselamatkan, dia tidak usah ditolong. Kita juga sudah sering mengikat dia, merantai dia, membelenggu dia, tapi dia selalu lepas kok, mendingan dia mati saja. Mereka berpikir seperti itu kan, masyarakat yang ada di sana. Tapi tidak bagi Tuhan. Di hadapan Tuhan, satu orang ini, atau orang yang sedang menderita ini, orang yang sedang dirasuk oleh roh jahat ini, dia sangat berharga. Sehingga walaupun orang banyak berpikir dia tidak berharga, di hadapan Tuhan, Tuhan menganggap dia berharga, Tuhan memandang dia berharga, dan Tuhan menyelamatkan dia. Di hadapan Tuhan, betapa berharganya kita. Apalagi kisah atau pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah ini, yaitu kasih Yesus tidak memandang apapun. Kasih Yesus tidak memandang apapun, atau kasih Yesus tidak memandang siapapun. Tuhan mengasihi semua orang. Jadi kalau ada orang yang membeda-bedakan kasihnya kepada orang lain, itu tidak benar. Kita tidak boleh hanya mengasihi teman yang ini, tapi tidak mengasihi teman yang ini. Tuhan Yesus memberikan contoh, atau Tuhan Yesus memberikan teladan buat kita supaya kita mengasihi siapapun juga. Walaupun orang-orang Gerasa tadi hanya mengasihi orang yang bagi mereka bisa memberikan keuntungan buat mereka, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi orang Gerasa ini, yang orang banyak berpikir dia tidak usah dikasihani, dia tidak terpandang, atau dia hina, dia banyak kekurangan. Tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap mengasihi dia tanpa melihat dia ini siapa sih.
dia ini rumahnya di mana, dia ini tinggal di mana. Tuhan Yesus tahu bahwa dia membutuhkan pertolongan dan Tuhan menolong dia tanpa melihat dia ini siapa. Jadi kita mau belajar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan, bahwa ternyata kasihnya Tuhan Yesus tidak memandang siapapun, tidak memandang apapun. Kadang kita berpikir, aku tidak mau berteman dengan ini, aku tidak mau mengasihi ini karena dia begini, karena dia begitu. Tapi kita mau belajar dari Tuhan Yesus, dia mengasihi semua orang, dia mengasihi siapa saja yang membutuhkan kasihnya. Dan kita tahu kita manusia yang sangat membutuhkan kasihnya Tuhan Yesus. Betapa kita sangat dikasihi Tuhan, betapa kita sangat berharga dan istimewa di hadapan Tuhan. Nah, baru saja kita merayakan Paskah atau hari di mana Tuhan Yesus memberikan nyawanya, memberikan tubuhnya, memberikan darahnya untuk kita orang-orang berdosa. Jadi kalau kita berpikir kita ini tidak berharga, kita ini tidak istimewa, Tuhan kok mau mati buat kita? Tuhan kok mau memberikan nyawanya untuk kita orang berdosa? Itu berarti kita ini adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang berharga dalam pandangan Tuhan. Sehingga walaupun kita banyak kekurangan, walaupun mungkin kita ini orangnya suka ngambek, kita ini orangnya tidak taat kepada orang tua, kita tetap merasakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Tapi kita mau belajar juga, kalau Tuhan Yesus mengasihi kita, kita pun mau belajar lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Kita mau belajar setia beribadah, kita mau belajar untuk taat kepada orang tua, setia, dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Ada satu ayat di dalam Yesaya pasal 43 ayat 4 bagian A, dituliskan demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Sekali lagi ya, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Di hadapan Tuhan atau di mata Tuhan, kita ini berharga, kita ini mulia, dan kita ini dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita mau menyadari hari ini, kita mau lebih mengingat lagi, lebih menyadari lagi betapa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang dalam pandangan Tuhan kita ini sangat berharga. Yang kasih Tuhan dia berikan kepada kita dengan limpahnya, dengan luar biasa dia curahkan untuk setiap kita. Maka kita mengerti bahwa ternyata kita ini adalah manusia biasa, kita manusia biasa yang istimewa di hadapan Tuhan. Mari kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Karena ternyata walaupun mungkin ada orang lain yang tidak menyukai kita, walaupun mungkin ada orang lain yang menurut mereka kita tidak berharga, tapi ingat di hadapan Tuhan kita berharga. Ya, jadi hari ini kita belajar betapa kita istimewa. Oke, biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua anak-anak Tuhan, supaya kita tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang berharga, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan dan istimewa di hadapan Tuhan. Oke, kakak mau kasih ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan kita hari ini Yesaya 43 ayat 4 bagian A. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Nah, setelah ibadah ini kakak akan kirimkan kuis untuk adik-adik semua. Setelah adik-adik menghafalkan ayat ini, adik-adik akan mendapatkan kuis. Kakak akan kirimkan di grup WA kita yang biasanya kita mengisi absen dan mengirimkan jawaban kuis. Kita akan ikuti kuis bersama-sama. Tentu adik-adik yang rajin mengikuti kuis ada rewardnya nanti. Jadi di hari-hari khusus, adik-adik yang rajin mengerjakan kuis atau mengerjakan aktivitas, menghafal ayat dan mengikuti kuis, pasti akan dapat rewardnya di hari-hari khusus yang nanti akan disampaikan atau diberikan kepada adik-adik semua yang rajin. Oke? Kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa seperti biasa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat siang hari ini, kami boleh kembali bersama-sama beribadah, sekalipun secara online Tuhan, tapi kami percaya bahwa berkat Tuhan
akan tetap ada bagi kami. Kami tetap memberikan hati kami untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau, sungguh-sungguh bernyanyi memuji Tuhan, dan sungguh-sungguh memberikan hati dan telinga kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami mengerti bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang dalam pandangan Tuhan kami adalah berharga. Kami istimewa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu saat siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tahukah kamu, dari kisah Yesus dan orang Gerasa tadi, kita bisa mengetahui bahwa orang yang kerasukan roh jahat memang memiliki kekuatan fisik yang besar. Tetapi di sisi lain, keadaan mereka sungguh amat menyedihkan, karena mereka sedang dikuasai atau dikendalikan oleh roh jahat. Hal yang menarik lainnya dari kisah ini yaitu ternyata roh jahat tahu siapa Yesus dan mereka takut kepadanya. Roh-roh jahat memahami bahwa Yesus Maha Kuasa, sehingga mereka tidak berani bertindak jika Yesus tidak mengizinkan. Setelah meminta izin kepada Yesus, mereka diizinkan untuk berpindah dari orang Gerasa tersebut ke kawanan babi yang berjumlah 2000 ekor. Seperti yang dituliskan dalam Yohanes 10 ayat 10, bahwa ternyata tujuan dari roh-roh jahat adalah membunuh dan menghancurkan, seperti yang mereka lakukan kepada orang Gerasa tadi. Adik-adik, kisah ini biarlah menguatkan iman kita. Tidak ada satu kuasa apapun di dunia ini yang bisa menyamai atau melampaui kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah satu-satunya yang maha kuasa, sehingga ia dapat mematahkan kuasa apapun yang mengganggu manusia. Tentu saja Tuhan Yesus tidak mau bila kita anak-anaknya diganggu atau dibelenggu oleh kuasa kejahatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kemenangan bagi kita, anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di minggu depan.